Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Uspia, SPDI. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, angkatan yang keempat. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 4 ini, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Rina Melati, MPD, dan Ibu Suharyati, MPD sebagai fasilitator. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kalau kita lihat, pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Baik dalam hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mengetahui bahwa pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Proses pendidikan seperti peran petani pada benih padi yang ditanam. Petani tidak akan mampu merubah kodrat alam benih padi menjadi jagung. Namun petani memiliki peranan merawat dan memupuk padi, memelihara, menghindari dari segala hama, sehingga menjadi padi yang berkualitas dan unggul. Begitu juga dengan pendidikan. Seorang pendidik tidak akan mampu merubah kodrat alam yang ada pada peserta didik. Namun pendidikan akan menuntun peserta didik menjadi lebih baik sesuai dengan kodrat alam yang ia miliki. Mendidik haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan akan melahirkan anak-anak yang berintelijensi dan berbudi pekerti. Dengan pendidikan akan lahir generasi yang cerdas dan generasi yang berbudi pekerti baik. Kemudian, apa yang Anda lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan Ki Hajar Dewantara itu bisa terwujud? Sebagaimana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menciptakan, melahirkan generasi yang berilmu dan berbudi. Untuk mewujudkan generasi yang berilmu, tentunya perlu diberikan pembelajaran yang berkualitas. Tanpa pembelajaran yang berkualitas, maka generasi yang berilmu sulit akan kita dapatkan. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, tentunya pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, haruslah menyesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh murid kita. Pembelajaran harus menuntun peserta didik untuk menggapai kodrat alam yang telah ia miliki dan sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada waktu itu. Untuk itu diperlukan variasi baik dalam media pembelajaran maupun dalam penggunaan model-model pembelajaran
yang sesuai dengan keadaan murid-murid kita. Tentunya ini akan menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan bagaimana generasi berilmu itu bisa kita bentuk. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan itu melahirkan orang yang berbudi pekerti, orang yang berkarakter, orang yang berwatak. Tujuan pendidikan seperti itu akan kita dapatkan melalui sebuah proses yang kita lakukan bersama peserta didik kita, dan yang terutama sekali adalah memberikan keteladanan. Barangkali tuntunan telah disampaikan, tapi tuntunan tanpa diiringi dengan keteladanan, maka penanaman konsep-konsep karakter itu akan sulit tertanam dalam jiwa murid-murid kita. Untuk itu, penanaman nilai karakter itu harus diutamakan pada keteladanan yang diberikan oleh pendidik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teori konvergensi menyatakan bahwa anak itu seperti kertas putih yang telah terisi penuh dengan tulisan-tulisan yang suram. Maka pendidik kita hari ini bertugas untuk memperjelas tulisan-tulisan suram yang sudah tertera pada kertas putih itu. Kita tidak akan merubah apa isi di kertas putih, tetapi kita akan memperjelas apa yang telah ditulis sebelumnya. Itulah kodrat alam peserta didik kita. Kita memberi tuntunan sehingga kodrat alam itu bisa digapai. Jika masih kurang baik, maka pendidikan akan memperhalus, akan mempercantik sehingga kodrat alamnya itu menjadi lebih baik. Kemudian, sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembinaan karakter adalah hal yang utama. Untuk itu, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti adalah poin penting dalam pembelajaran kita hari ini. Tidak jarang kita melihat orang-orang yang berintelijensi tinggi, orang-orang yang berintelektual tinggi, orang-orang yang cerdas, namun ketika tidak diiringi dengan karakter, maka akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita ini. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kecerdasan, intelligible hanya dapat menutup tabiat atau perasaan yang tidak baik. Namun menguasai diri secara tetap dan kuat dapat melenyapkan dan mengalahkan tabiat-tabiat yang tidak baik itu. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaklah barang itu diselaraskan terlebih dahulu. Ini konsep pembelajaran, pemikiran seorang Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menjadikan budaya-budaya bangsa kita sebagai budaya-budaya yang kita pertahankan. Kita boleh mengambil dari budaya orang lain, tapi harus kita selaraskan dengan kebudayaan yang ada pada bangsa kita. Barangkali demikianlah refleksi kritis yang dapat saya berikan berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Intinya, Ki Hajar Dewantara memberikan tuntunan-tuntunan dalam pendidikan bahwa generasi yang berkualitas, generasi yang memiliki intelijensi yang bagus, generasi yang memiliki karakter yang baik, generasi yang merdeka dengan kebudayaannya sendiri. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.